Sebelum memulai, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat pada hari ini. Hari ini aku akan mengerjakan uprak Tuhan. Kiranya Engkau membantu aku dalam mengerjakan uprak. Kiranya dari awal, pertengahan hingga akhir tidak ada suatu kendala apapun Tuhan. Berkati juga orang-orang yang mau mendengarkan, baik guru maupun siswa Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, berikanlah kesehatan, serta kesembuhan, serta berkat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang memuji dan berdoa. Haleluya. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebelum memasuki firman, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Hari ini kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Bukalah mata, hati, pikiran, dan jiwa kami Tuhan, agar mudah untuk memahami isi firman yang Engkau sampaikan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memuji dan berdoa. Haleluya. Amin. Dengan hari ini yang aku ambil adalah dari Lukas 3 ayat 10-11. Orang banyak berkata kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi, saling peduli, dan saling berbagi kepada sesama yang mungkin membutuhkan apa yang kita berikan. Seperti kasih dengan Tuhan Yesus, kita umatnya juga harus saling mengasihi, peduli dengan sesama kita tanpa terkecuali, dan tidak memandang status, harta, derajat, suku, dan lain-lainnya. Terkadang manusia lebih memperhatikan diri sendiri daripada memperhatikan orang lain. Kebanyakan orang mengatakan, lebih baik lebih daripada kurang, dan itu semua punya saya. Kita tahu kalau ego tidak bisa lepas dari kita, seolah-olah egolah yang menuntun kita. Padahal seharusnya diri kita ini bisa mengendalikan ego tersebut. Ketika orang mempunyai segala-galanya, ia akan merasa sombong, egonya menjadi naik, tidak mau dikalahkan, dan tidak peduli sekitarnya. Mirisnya, anak muda zaman sekarang kebanyakan tidak mau atau tidak mau tahu atau tidak peduli akan orang yang butuh bantuan. Padahal yang tidak peduli itu sebenarnya tahu kalau dia butuh bantuan, hanya saja hatinya tidak tergerak untuk membantu orang tersebut. Ada juga seseorang yang memberikan bantuan tetapi tidak dari hati. Mungkin karena diberi tantangan, membantu karena terpaksa. Tuhan Yesus mau kita melakukan segala sesuatu dengan menggunakan hati dan adanya campur tangan Tuhan Yesus, agar orang yang kita beri juga terberkati oleh karena kita yang tulus memberinya. Tuhan sudah menunjukkan sisi pedulinya.
yaitu menyembuhkan orang yang sakit, menghibur yang bersedih, mengampuni orang, dan sebagainya. Tuhan Yesus saja sudah menunjukkan kepeduliannya pada kita. Lalu kenapa kita tidak bisa? Manusia pun ada yang hatinya tulus dan juga ada hatinya keras seperti batu. Tuhan Yesus tidak mau kalau kita memberi apapun itu dengan separuh hati. Kita harus dengan hati yang tulus saat memberi atau peduli dengan sesama. Ayat yang kedua, Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada juga yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mengapa kita menyebar harta? Apakah artinya kita membuang-buang berkat dari Tuhan? Menyebar harta kenapa bertambah kaya? Yang berhemat kenapa selalu berkekurangan? Itulah manusia. Berhemat itu perlu dan bagus, karena untuk memikirkan hari esok itu akan makan apa, akan minum apa, kita masih mampu membelinya. Bisa juga mencegah yang namanya pemborosan. Tetapi ketika ada yang butuh bantuan, kita baik jasa maupun materi, dan kita hanya diam tidak mau membuang tenaga untuk orang lain yang belum tentu bisa membantu kita kembali, justru itu sangat salah. Kita hanya kepikiran kenapa harus peduli atau membantu berbagi kalau orang tersebut tidak mau membantu kita kembali. Maka hal itu sangat salah. Tuhan Yesus memberi kita berkat tulus dari hatinya. Kenapa kita memberi kepada sesama tidak tulus? Memberi uang atau makanan, minuman, sekedar meletakkan tanpa mengatakan sepatah kata apapun, kemudian pergi, itu pun bukan hal yang terpuji. Peduli, berbagi, dan semua yang kita berikan akan diberkati Tuhan Yesus, baik kita maupun orang yang kita beri. Tuhan Yesus tidak pernah menutup matanya dengan orang yang berbuat baik kepada sesama. Ia akan selalu memberkatinya, entah itu dari pekerjaan, materi, maupun kebahagiaan, ataupun juga keluarga. Tuhan selalu mempunyai rencana di setiap berkatnya. Kita manusia tidak boleh juga berbagi atau peduli karena menginginkan berkat Tuhan, tetapi berbagi atau pedulilah karena ingin melihat orang lain bahagia atau terberkati. Tuhan sudah membuat takarannya sendiri yang akan diberikan kepada kita. Dengan kita memberi atau peduli dengan sesama, sama saja kita meneruskan berkat Tuhan kepada sesama manusia. Marilah kita untuk peduli, berbagi sekecil apapun tanpa memandang berkat maupun apapun yang dari Tuhan, karena semua itu sudah ditakar oleh Tuhan. Sekian renungan ini, kiranya bisa memberkati bagi kita semua yang membaca maupun mendengar. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersatu dalam doa syafaat dan doa penutup. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Aku ingin berdoa untuk orang-orang yang sekiranya kurang beruntung di daerah sekitarku. Tuhan, kiranya Engkau berkati, berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, serta kesembuhan. Tuhan, jauhkanlah mereka dari COVID, berikanlah mereka berkat yang tercurah daripada-Mu Tuhan. Dan tuntunlah mereka Tuhan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan. Sekiranya mereka melakukan itu baik semua Tuhan. Dan Tuhan, aku berdoa untuk orang-orang yang mungkin sedang sakit pada hari ini. Kiranya Engkau sembuhkan ajamah mereka Tuhan, agar segala penyakitnya bisa hilang Tuhan, agar mereka bisa beraktivitas kembali Tuhan. Tuhan, sebentar kami menutup renungan ini Tuhan, kiranya Engkau berkati orang-orang yang setelah mendengar, bukalah hati mereka Tuhan agar bisa mengerti apa yang telah aku sampaikan, agar tergerak hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sedang memuji dan berdoa, haleluya, amin.